Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa jahada billahi haqqa jihadihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diberi sehat. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bersama-sama orang-orang yang dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang taat, hamba-Nya yang penuh dengan keimanan yang mantap dan insya Allah selalu istiqomah sampai akhir hayat. Dan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dibacakan tadi oleh panitia bahwa tema hari ini masih berkaitan dengan bulan Rajab mengenai peristiwa penting Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di mana peristiwa ini sudah lama kita dengar dan sudah lama, bahkan saat kecil kita sudah mendengar dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari ustaz-ustaz kita, baik pelajaran resmi di dalam sekolah, bahkan negeri ini pun sudah membuat kalender merah libur nasional pada Jumat yang lalu, bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting karena suatu peristiwa yang menggonjang-ganjingkan hati dan juga pikiran manusia. Apakah betul ada keraguan di dalamnya? Terutama sekali dicontohkan oleh orang-orang Muslim pada masa itu, yang mereka mentertawakan peristiwa Isra wal Mi'raj Muhammad Rasulullah SAW. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak percaya, bahkan menyebut Muhammad adalah orang jin. Namun demikian, ada salah seorang sahabat hingga mendapatkan julukan As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq ketika ditanya orang-orang musyrikin Quraisy, apakah wahai Abu Bakar, apakah Abu Bakar engkau membenarkan sahabat itu Isra berjalan ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu hanya satu malam, kemudian paginya sudah sampai ke tempat ini? Lalu Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar menjawab pertanyaan orang-orang musyrik Quraisy itu dengan jawaban spontan. Seandainya lebih dari itu, maksudnya lebih jauh dari itu, lebih jauh dari apa yang kalian khawatirkan itu, maka aku membenarkan.
wa in abadu akadzalika sadaqtu. Jika lebih besar, lebih jauh, lebih hebat perjalanan dari itu, maka aku membenarkan apa yang diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Lalu orang musyrik itu pun tertawa. Dan ketika peristiwa ini didengar oleh para sahabat, didengar oleh Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan gelar kepada para siddiq. Dan karena itulah Abu Bakar ditambah namanya oleh Rasulullah atau diberikan gelar dengan sebutan As-Siddiq. Di Abu Bakar yang selalu membenarkan sahabat karibnya, menantunya, juga junjungannya. Jadi Nabi Allah Muhammad SAW. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Sejak dahulu hingga hari ini barangkali masih ada orang-orang yang tidak mempercayai beberapa peristiwa, bukan hanya Isra wal Mi'raj saja, termasuk apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang tidak percaya tentang kebenaran Islam, tentang peristiwa, berbagai peristiwa, baik yang sudah terjadi masa lampau, sedang terjadi di masa kenabian Muhammad SAW, ataupun khabar nubuwah yang lain berkaitan dengan masa-masa berikutnya. Dan peristiwa Isra wal Mi'raj ini mencakup peristiwa sejarah yang sebelumnya pada saat itu kejadian pada saat kenabian Muhammad SAW, maupun setelah atau pasca Isra wal Mi'raj sampai akhir zaman nanti. Peristiwa-peristiwa itu terus akan mewarnai keimanan kita, apakah kita membenarkan ataukah tidak. Termasuk juga adanya khobar mengenai orang-orang Yahudi. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa politik internasional, tentang peta dunia, tentang peta politik. Kalau kita mau bahas tentu saja cukup panjang. Namun kita cukup membenarkan peristiwa. Pertama, kita membenarkan peristiwa itu, dan itu pasti benar. Bahkan Abu Bakar Siddiq mengatakan, jika ada berita dari Muhammad yang lebih dari itu, aku mempercayainya. Sebab Abu Bakar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kita juga wajib meniru generasi salaf seperti Abu Bakar tersebut. Apapun yang dibawa Rasulullah, pastilah kebenaran. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Termasuk juga di dalamnya, kalau kita runtut lagi, ayat ini adalah diceritakan atau firman Allah SWT ini ada dalam nas Al-Quran, surat Al-Isra, surat 17 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa huwa samiul basir. Maha suci Allah, asra bi'abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Jadi Allah yang berkenan memperjalankan. Jadi bukan Muhammad bercerita dirinya berjalan. Di situ Allah yang menurunkan wahyunya, bahwa Allah mengawali dengan kalimat subhana, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah, Allah sudah memprediksi, Allah sudah mengetahui bahwa hambanya adalah, atau makhluknya, ciptaannya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, pasti akan mencurigai berbagai macam prediksi, berbagai macam persangkaan yang kotor. Allah sudah mengetahui itu, maka Allah mengawali dengan kalimat subhanalladzi asra bi'abdihi, dengan redaksi sebuah fi'il di mana fi'il ini ditulis dengan kalimat lampau atau fi'il madhi. Allah yang telah memperjalankan hambanya. Artinya peristiwa itu pasti terjadinya, betul-betul terjadi. Bahkan Allah memperjalankan hambanya, benar-benar itu terjadi. Pada suatu malam, lailan minal masjidil haram, dari masjid haram Mekah Mukarramah ilal masjidil aqsa, hingga masjid al-aqsa di Palestina, di Syam. Masjid Mekah adalah masjid di mana Rasulullah berada pada waktu itu. Kemudian diperjalankan pada suatu malam hingga masjidil aqsa. Kemudian Allah memberikan barokah, Allah menunjukkan kemuliaannya, akan memberikan cahaya, akan memberikan keberkahan di sekitarnya. Linuriyahu haulahu min ayatina, haulahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas samiul basir. Dan Allah itu maha sami, maha mendengar, dan juga maha melihat.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT, andaikan peristiwa di masa Nabi itu saat itu sudah ada sekarang, tentu saja hari ini kita lebih mudah mengimani peristiwa ini sebagai sebuah anal. Sekali lagi ini hanya sebuah anal, bukan penafsiran para ulama-ulama ahli tafsir. Sebab kalau penafsiran ulama ahli tafsir tentu berkaitan dengan kondisi zaman itu. Ini adalah sebuah anal saja pada hari ini, di mana kita hidup dengan teknologi, dengan alat transportasi yang demikian rupa. Andaikan ada makhluk yang lain yang semisal dengan statusnya sebagai makhluk. Jadi bagi Allah mudah dengan perjalanan hambanya. Allah bisa menggerakkan angin, Allah bisa menggerakkan burung-burung yang terbang, Allah bisa menggerakkan berbagai hal. Bagi Allah mudah. Sebagaimana manusia hari ini bisa menggerakkan pesawat terbang, bisa menggerakkan pesawat tempur, jet dan sebagainya. Seandainya kita hari ini ingin berangkat menuju suatu kota atau suatu perjalanan yang cukup jauh di luar wilayah cakupan negara kita ini, kita sudah berkemas, kemudian ada seekor kecoa yang masuk dalam koper kita. Lalu koper itu kita tutup, kemudian kita resettingnya pun kita tutup sedemikian rapatnya, maka kita menuju berangkat ke bandara lalu terbang sampai di sebuah negara yang kemudian kita mengemasi barang yang kita bawa, kita mau pindahkan, lalu tentu saja kita buka, lalu kecoa itu keluar sebagaimana kecoa. Ini bukan untuk ditertawakan. Kecoa ini kemudian sebagaimana kecoa, maka dia berkomunitas, dia mencari habitat, mencari tempat di mana dia biasa berkeliaran di tempat itu. Ketika dia keluar, kecoa ini keluar di kamar mandi atau di WC, dia ketemu dengan kecoa yang lain. Maka dia mencoba untuk kenal, saya kecoa, dari mana Anda datang? Saya datang dari Indonesia. Jauh sekali. Kapan kamu berangkat? Pagi tadi. Loh, ini baru setengah siang, kenapa kamu bisa sampai sini? Andaikan ini sebuah kisah kejadian yang kecoa itu diperjalankan, bukan kecoanya yang terbang dari Indonesia menuju ke negara lain. Kalau kita sebut Jepang atau Cina atau tempat lain, maka di tempat-tempat itu dia bercerita, iya, saya mengikuti sebuah perjalanan dalam sebuah koper. Saya hanya ikut di sebuah koper. Oh, kalau begitu saya ingin membuktikan. Begitu juga orang-orang Muslim juga ingin membuktikan. Banyak orang yang bertanya ketika Rasul datang, di sana musim apa di Masjidil Aqsa, kiblatnya ke arah mana, orang-orang sedang melakukan apa saja, Rasul bisa menyebutkannya, bisa menceritakannya. Begitu juga para sahabat. Andaikan ada kisah yang lebih seram dari itu, ada kisah yang lebih panjang dari itu, maka Abu Bakar membenarkan kisah. Kalau kecoa ini barangkali kalau dia juga menonton televisi, ini hanya sebuah analog saja. Maka di negara kami sedang musim larangan, ada protokol kesehatan. Oh, kata kecoa yang di sana, oh di kami tidak ada kegiatan protokol kesehatan karena di negara kami sudah tidak ada COVID lagi. Jadi kami hidup bebas, tidak ada protokol kesehatan. Dan benarlah kemudian apa yang disampaikan. Dan ini hanya sebuah analog saja bahwa bisa terjadi seperti itu. Karena mengimani Rasulullah, andaikan ada keraguan sedikit saja, dan satu peristiwa ini saja kita ragu atau kita tidak mengimaninya dan kita tidak membenarkannya, maka bukan tidak mungkin apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka semuanya juga bisa jadi kita salahkan. Bisa jadi juga jumlah rakaatnya tidak 17 dalam satu hari. Bisa jadi kita tidak sholat selama pada waktu yang telah ditetapkan. Atau bisa jadi peristiwa-peristiwa politik internasional yang akan terjadi masa kadang kita tidak mengimani pula. Mengapa? Karena satu peristiwanya saja sudah tidak kita imani. Maka derivat dari peristiwa Isra Mi'raj bisa jadi derivatnya pun juga kita tidak membenarkan. Padahal dalam peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi berbagai peristiwa, di mana Rasulullah mengkisahkan bahwa Yahudi akan berkuasa di muka bumi.
Bahkan di dalam ayat yang selanjutnya, tadi kan dalam surat Al-Isra ayat 1, ayat 2, 3, dan 4-nya Allah juga berfirman melanjutkan peristiwa yang dikisahkan atau yang difirmankan Allah pada ayat 1. Wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna fil ardi marratain. Dan sungguh aku tetapkan pula bagi bangsa Bani Israel la tufsiduna fil ardi marratain. Ini lamnya dengan menggunakan lam taukid. Kalau secara bahasa ini merupakan stressing. Jadi dalam gramatika dikatakan lam taukid. La tufsiduna dengan nun taukid sakila, dengan nun yang ditasdid di ekor kalimat, di penghujung lafaz tersebut. La tufsiduna nunnya ditasdid, ini merupakan nun taukid sakila. Sungguh benar-benar bangsa Bani Israel akan melakukan di muka bumi ini kerusakan. Fil ardi marrotaini, sebanyak 2 kali. Ini peristiwa-peristiwa berikutnya dalam Isra wal Mi'raj. Nabi menceritakan banyak peristiwa, termasuk juga penguasaan Masjidil Aqsa. Penguasaan Masjidil Aqsa dengan adanya peristiwa penjajahan, bahkan penjajahan Irak, penjajahan Masjidil Aqsa dengan bangsa Rom, semua sudah dikisahkan dengan tambahan-tambahan hadis Nabi, baik riwayat Muslim, hadisnya sahih, bahkan wilayah tersebut juga akan dikuasai oleh mereka, akan diembargo oleh mereka. Wala ta'luna 'uluwan kabira, dan mereka melakukan itu dengan kepongahan, dengan kesombongan, dengan arogansi yang melampaui batas. Dan melampaui batas, arogansi melampaui batas itu pun sudah diceritakan pula, bahkan nasnya dicantumkan dalam Al-Quran Karim. Jadi sungguh Rasulullah SAW dalam menyampaikan wahyu dari Allah ini benar-benar disampaikan. Andai kita satu peristiwa saja tadi tidak mengimani, tidak mempercayainya, maka dari peristiwa Isra Mi'raj ini amat sangat banyak. Termasuk juga akan berjayanya kaum muslimin di bawah khilafah Islamiyah juga akan muncul pada peristiwa berikutnya. Akan turunnya Nabi Isa alaihissalam di kemudian hari juga muncul di tempat itu. Bahkan Imam Mahdi sempat berlarian kemudian harus bersembunyi di Masjidil Aqsa. Jika induk peristiwanya ini tidak diimani, maka tentu saja tidak ada Masjidil Aqsa, tidak ada Imam Mahdi bersembunyi di Masjidil Aqsa. Juga tidak akan ada lagi peristiwa turunnya Nabi Isa alaihissalam dengan anak panahnya memanah Dajjal yang di kemudian hari. Maka sungguh beberapa agama yang akan ditabrak, beberapa agama yang akan ditabrak yang memberitakan tentang nuzulnya Isa putra Maryam, juga terbunuhnya Dajjal, dan semuanya berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Jadi mengimani peristiwa Isra Mi'raj merupakan bagian dari keimanan. Mengimani peristiwa Isra Mi'raj, mempercayai, meyakini. Memang ini bukan perkara akidah, namun akibatnya, efeknya kita bisa meninggalkan atau bisa mengabaikan banyak persoalan-persoalan akidah. Sehingga orang yang tidak mengimani peristiwa Isra Mi'raj bisa kategori masuk dalam kategori kufur ataupun kafir, keluar dari agama, meskipun ini bukan bagian dari rukun akidah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang dikabarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita membenarkan dan membenarkan derivat-derivatnya, sehingga kita orang yang membenarkan 100% ajaran Islam pasti benar dari Allah SWT, baik wahyunya ataupun hadis dari Nabi SAW, karena Nabi telah ditetapkan dalam nas Al-Quran dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang dikatakan Muhammad bukanlah berasal dari hawa nafsunya, keinginan pribadinya. In huwa illa wahyun. Melainkan apa yang dikatakan Muhammad merupakan wahyu yuha yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ketika ada kalimat in huwa illa, maka kata melainkan di sini juga merupakan bentuk stressing yang harus merupakan penegasan dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini bukan stressing pula, bahwa ini penegasan, taukid yang harus kita yakini bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan benar, dan ini diceritakan oleh Allah SWT sendiri dalam nas Al-Quran. Tidak ada nas ayat yang dhaif, maka ini adalah benar dari Allah SWT. Dan agama kita adalah agama yang benar 100%. Sehingga tidak boleh ada intervensi dari pihak lain, misalnya dari agama lain, itu sudah offset, itu sudah melampaui batas.
Jadi tidak perlu ada seorang menteri yang khawatir diintervensi oleh agama lain harus merubah ajaran agama. Agama Islam adalah agama yang benar dan 100% kebenarannya, boleh mencantumkan seluruh isi yang diajarkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya. Meskipun ada agama lain yang harus tersinggung, berarti dia punya perasaan kalau dia tersinggung. Misalnya Allah kita asa, Allah kita satu, tidak berdarah, tidak diberanakan, maka ajaran itu orang benar. Adapun ada agama lain yang tersinggung, kita tidak bahas agama lain. Dan kita katakan bahwa agama Islam agama benar dan Allah wahid, Allah ahad, maka Allah kita. Dan Allah kita menyatakan bahwa laqad kafara alladzi innallahu wal masih ibnu Maryam. Ini kita tidak bermaksud menyinggung agama lain. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Al-Masih anak Maryam itu sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kalau ada yang tersinggung, mestinya marahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pencipta manusia dan Allah telah mengatakan itu. Oleh sebab itu, maka mari kita introspeksi diri dan kita meyakini dengan sebenar keyakinan dan sebenar-benar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita pegang teguh sampai hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa rahmana kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma sallimna ikhwana fi sa'iri biladil muslimin wa fi kulli makan. Allahumma sallimna ikhwana fi Indonesia minal wabara wal